Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama Cak Alis TV. Semoga bersama Bunda Yunita. Kali ini kami, kru Cak Alis TV, sedang berada di situs Ken Dedes yang berada di Kota Malang, tepatnya di Pulau Wijen. Ya, sebelumnya mohon bantuan subscribe, tonton videonya, aktifkan loncengnya, like, share, dan komen ya. Jadi saya lagi di pesarian Ken Dedes ya. Ini dalam rangka menghormati leluhur. Situs Ken Dedes atau Sumur Windu, peninggalan dari tempat kelahiran sebagai wilayah yang pernah memiliki kisah masa lalu yang panjang. Jadi Malang menyimpan banyak peninggalan, mulai peninggalan era kerajaan hingga peninggalan dari masa perang dan kemerdekaan. Terkait peninggalan masa lalu dari era kerajaan sebagai wilayah yang pernah menjadi lokasi kerajaan Singasari, ada banyak peninggalan yang masih tersisa hingga saat ini. Salah satunya adalah situs Ken Dedes. Saat ini, situs Ken Dedes bisa ditemukan di wilayah Pulau Wijen, tepatnya di Jalan Cakalang, Kota Malang. Situs Ken Dedes sendiri berada di dekat Kampung Budaya Pulau Wijen. Situs Ken Dedes sendiri dikenal juga sebagai Sumur Windu, yang maksudnya di tempat ini terdapat sumur yang sangat dalam, bahkan tidak berujung. Berdasarkan informasi yang Cak Alis TV kumpulkan, situs Ken Dedes masih memiliki keterkaitan dengan situs Joko Lulo yang berada di wilayah timur situs Ken Dedes dan lorong bawah tanah yang berada di Jalan Pulau Wijen Gang 2. Selain itu, situs ini juga disebut menjadi bukti yang menunjukkan bahwa wilayah Panawijen atau Pulau Wijen dulunya merupakan tempat lahir Ken Dedes dan tempatnya dibesarkan. Situs Ken Dedes sendiri ya, hingga saat ini situs Ken Dedes masih sering dikunjungi masyarakat, baik yang datang untuk mempelajari kisah masa lalu, sekedar ingin tahu atau ingin sowan, atau bahkan melakukan ritual tertentu. Saat Cak Alis TV mengunjungi situs Ken Dedes, terlihat di tempat ini terdapat 3 bangunan kecil yang di dalamnya terdapat beberapa sesajen dan tempat untuk meletakkan dupa. Selain itu, di ujung sisi kanan dan kiri tempat ini juga terdapat sebuah batu yang memiliki lubang di bagian tengahnya dan berisi air. Di sisi depan batu tersebut terlihat juga beberapa dupa yang terpasang di tanah. Di tempat ini dulunya juga terdapat sebuah sumur, namun sumur tersebut sudah ditutup oleh masyarakat setempat. Situs Ken Dedes. Di tempat ini, Cak Alis TV sempat bertemu beberapa orang yang datang untuk sowan kepada leluhurnya di masa lalu. Salah satu pengunjung juga menyampaikan bahwa dirinya cukup sering datang ke tempat ini karena memberikan ketenangan bagi dirinya. Selain itu, pengunjung tersebut juga menganggap bahwa di tempat ini niatnya adalah memberi salam dan menghormati pendahulu. Terkait menghormati leluhur di tempat ini, hal itu bisa dilakukan dengan berbagai cara, sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Ada yang memilih berdoa sambil meletakkan dupa di salah satu bangunan kecil yang ada di tempat ini. Ada juga yang memilih berdoa dan dilanjutkan meminum air dan mencuci muka dengan menggunakan air yang tersedia di lubang dari batu yang terletak di sisi ujung tempat ini. Meskipun memiliki cara yang berbeda-beda, hal itu tentunya tidak masalah selama niat yang dimiliki pengunjung yang datang bukan untuk hal yang buruk.
Jejak Ken Dedes yang saat itu diculik oleh Tunggul Ametung di situs Polowijen. Jadi seorang empu Purwa, seorang pujangga Buddha aliran Mahayana ini bertapa di Panawijen. Ia mempunyai anak perempuan bernama Ken Dedes. Kecantikan putri tunggal sang empu itu termasyur dari sebelah timur Gunung Kawi sampai Tumapel. Aku Tumapel, Tunggul Ametung turut mendengar kabar kecantikan tiada banding tersebut. Lalu datanglah sang Aku ke Panawijen untuk bertemu Ken Dedes. Terpesona, ia bawa lari gadis itu. Kebetulan saat itu Empu Purwa sedang tidak ada di pertapaannya. Empu Purwa pulang bepergian, tidak menjumpai putrinya yang sudah dibawa kabur oleh Tunggul Ametung. Ia marah, mengeluarkan sumpah kutukan. Nah, semoga yang melarikan anakku tidak lanjut mengenyam kenikmatan. Semoga ia ditusuk keris dan diambil istrinya. Nah, demikian tadi adalah sumpah yang dikeluarkan oleh empu ya, Empu Purwa namanya. Demikian juga orang-orang yang di Panawijen ini semoga menjadi kering tempat mereka mengambil air. Semoga tak keluar air kolamnya ini. Dosanya mereka tak mau memberitahu bahwa anakku dilahirkan orang dengan paksaan, kata Empu Purwa. Aku Tumapel, Tunggul Ametung menjadikan putri cantik itu sebagai permaisurinya. Kelak sang Aku dibunuh Ken Arok dengan keris Empu Gandring. Sekaligus memperistri Ken Dedes yang sedang dalam kondisi hamil. Jadi sebuah kisah tentang salah satu bab awal muasal kerajaan Singosari berdiri. Kisah itu dimuat dalam serat Pararaton yang ditulis pada tahun 1613 Masehi tanpa diketahui siapa penulisnya. Desa kuno Panawijen, tempat pertapaan Empu Purwa itu masih ada sampai sekarang. Jejak arkeologi pertapaan Empu Purwa, tempat Tunggul Ametung menculik Ken Dedes itu masih ada. Bisa dilihat di situs Polowijen di Kelurahan Polowijen, Kota Malang. Jadi berupa sumber air yang sudah mengering, penduduk setempat menamainya Sendang Dedes atau Sumur Windu. Sendang Dedes alias Sumur Windu di Kampung Polowijen itu sudah dipugar. Penduduk setempat pada awal tahun 2000-an membangun cungkup dan tembok mengelilingi areal situs itu. Ironisnya, niat baik merawat dan melestarikan justru merusak cagar budaya tersebut. Arkeolog Universitas Negeri Malang, Dwi Cahyono menyayangkan pembangunan cungkup itu. Sebab niat baik itu malah bisa merusak berbagai peninggalan cagar budaya lainnya di sekitar situs Polowijen. Pelestarian yang tidak tepat bisa memusnahkan pusaka budaya. Sekecil apapun peninggalan yang ada di sana, itu bisa jadi informasi yang sangat berharga. Nah, di sekitar situ itu masyarakat kerap menemukan bekas arung atau saluran bawah tanah untuk mengairi sawah. Di areal situs masih ada artefak berupa watu kenong dan lumpang batu berbahan batu andesit. Dulu ada beberapa artefak, sayangnya banyak yang sudah hilang. Desa Panawijen atau Panawian atau Polowijen di mana pertapaan Empu Purwa berada, tempat Ken Dedes diculik Tunggul Ametung ya, itu adalah desa kuno. Pada abad 10 Masehi telah menjadi sebuah desa pertanian yang maju, berstatus sima atau bebas pajak. Desa ini disebut dalam prasasti Wurandungan
dan prasasti Kanyuruhan B ya, yang sama-sama berangka tahun 943 Masehi. Diperkirakan pertapaan Pupurwa juga jadi tempat pembelajaran agama. Masa peralihan dari Hindu ke Buddha, aliran Mahayana. Ini adalah satu situs penting, berjarak beberapa langkah kaki dari Sendangken Dedes. Itu terdapat pemakaman umum Polowijen. Di pemakaman ini ada makam Condro Suwono atau lebih dikenal dengan Mbah Kiai Reni, seniman topeng Malangan di awal tahun 1900-an. Dengan demikian, kawasan Kampung Polowijen ini juga menjadi salah satu kampung bersejarah dan budaya. Beruntungnya di kampung ini berkali-kali digelar kegiatan kebudayaan oleh masyarakat setempat. Demikian yang bisa Caalis TV laporkan. Dari saya dan kru yang bertugas mengucapkan selamat dan sukses selalu, sehat selalu untuk kita semua. Semoga tambah hari tambah sehat, tambah bahagia sejahtera. Terima kasih, jangan lupa subscribe, aktifkan loncengnya, like, share, dan komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup mana? Buka jam 9. Matur suwun bareng. Assalamualaikum.